main yuk. Ayo. Tadi dulu ya, aku tuh minum dulu. Ayo. Aduh, sakit banget. Kamu kenapa? Itu ada batu. Lah, kamu nggak pakai sendal? Oh iya, aku lupa lagi pakai sendal. Jadi kamu harus pakai sendal. Kata kakakku, kalau nggak pakai sendal nanti kena tetanus. Tetanus itu apaan sih? Jadi tetanus itu adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh infeksi bakteri dari bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini dapat menyebabkan kerusakan syaraf yang menyebabkan kekakuan otot. Dari kekakuan otot ini akan menyebabkan kepatahan tulang dan yang lainnya. Penyebab tetanus ialah infeksi bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini dapat menginfeksi seseorang melalui luka yang terbuka. Bakteri ini juga dapat berkembang biak dimanapun. Contohnya seperti kotoran hewan, debu, dan juga tanah. Faktor risiko tetanus. Bakteri tetanus dapat masuk ke dalam tubuh seseorang melalui luka yang terbuka di kulitnya. Contohnya yaitu 1. Luka bakar. Yang kedua, luka yang terkontaminasi akibat tinja, air liur, debu, ataupun itu tanah. Yang ketiga, luka akibat tusukan benda tajam. Contohnya seperti paku ataupun jarum. Yang keempat, luka akibat bekas gigitan hewan. Nah, jadi dapat kita ketahui penyakit tetanus itu tidak hanya disebabkan karena tertusuk paku yang berkarat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah gimana ya bakteri Clostridium tetani ini dapat menyebabkan penyakit? Jadi nanti ketika bakteri Clostridium tetani telah berhasil memasuki tubuh yang tadi biasanya berasal dari luka yang terbuka, bakteri tersebut akan mengeluarkan racun bagi syaraf tubuh kita yang nanti akan menimbulkan gejala-gejala utama bagi tetanus. Untuk gejalanya, jadi untuk tanda dan gejala pada tetanus itu adalah terjadi kerusakan jaringan pada syaraf yang bisa mengakibatkan kekakuan pada otot kita. Karena kekakuan pada otot kita ini bisa kita untuk sulit berkonsumsi makanan. Lalu untuk tanda dan gejala lain ada sesak napas, sakit kepala, demam, dan juga irama jantung kita juga jadi tidak beraturan. Ih, serem juga ya penyakit tetanus. Gimana cara hindarinnya? Lalu selanjutnya ada pencegahan luka tetanus. Nah, di sini ada 7. Yang pertama itu adalah menggunakan alas kaki yang tebal dan tertutup saat berada di luar ruangan. Yang kedua itu ada menjalani vaksinasi tetanus ketika berpergian ke luar negeri. Lalu yang ketiga, mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun secara rutin. Yang keempat, tidak menunda pertolongan pertama pada saat ada luka ringan di tubuh kita. Yang kelima itu mengganti balutan luka secara rutin dan menjaganya agar tetap kering. Yang keenam, memeriksakan diri ke dokter ketika memiliki luka yang parah. Yang ketujuh adalah melakukan perawatan luka secara baik dan benar. Nah, sekian tips informasi yang dapat kita berikan mengenai tetanus. Stay aware and goodbye!